unit peleburan baru ya untuk mengolah pasir timah, karena program SHP tadi banyak masuk program SHP, produksi naik loncat, maka memerlukan peleburan baru untuk mengolah pasir tersebut menjadi logam yang biar bisa dijual. Karena kalau nggak segera menyewa, maka pasir timah akan menumpuk dan itu menjadi beban secara stok, secara cadangan, secara inventory. Ya. Intinya seperti itu. Ya. Ya? Ya. Jadi kemudian kewajiban dari RBT apa tadi itu? Termasuk di sini kan RBT yang saksi sebutkan tadi bahwa terdakwa mewakili RBT, tetapi saksi tidak mengetahui apa jabatannya di RBT kan terdakwa. Tidak tahu. Ya? Ya. Enggak, kewajibannya RBT itu apa? Apakah menyiapkan apa? Menyiapkan tambah apa? Timahnya tadi Pak disetorkan kepada PT Timah atau bagaimana? RBT kewajibannya melebur pasir. Melebur ya? Ya, melebur sampai di situ di lampiran itu sampai kualifikasi yang disyaratkan di perjanjian yang mulia. Itu ya? Ya. Kemudian untuk bahannya dari mana? Dari siapa? Apakah dari PT Timah atau bagaimana? Nah, karena tadi awalnya program SHP tadi yang apa namanya? Yang sisa ya? Ya, hasil pengolahan ya. PT Timah sebenarnya awalnya programnya melakukan kompensasi langsung, jadi para karyawan terjun ke lapangan mengkompensasi langsung, ya. Namun itu tidak berlangsung lama karena banyak risiko ketika para karyawan membawa uang cash ke para penambang yang ribuan, sangat banyak yang mulia, sehingga ada tindakan yang tidak disiplin lah sebagian karyawan, sehingga diputuskan oleh direksi karena risiko tadi karyawan membawa uang langsung harus melalui CVCV ya. Kaitannya dengan tadi peleburan yang dilakukan. Benar ya. Tadi PT sudah ya. Ada 5 PT kan Pak ya. Kemudian CVCV itu untuk apa? CVCV itu oleh PT Timah sesuai dengan SOP 05 ditunjuk menjadi tadi semacam judulnya jasa borongan pengangkutan. Itu ya? Ya. Sebentar ya. CVCV tadi apakah ada terafiliasi ya, maksudnya di bawah PT-PT tadi itu? Ya betul, ya mulia, ya ada. Kemudian yang mendirikan CV tadi itu Pak, apakah yang punya PT-PT tadi itu? Ketahuan saya karena itu diverifikasi di divisi P2P beda yang mulia. Tapi ada hubungannya ya? Kalau ada hubungannya ada karena ada surat dari RBT bahwa CV ada 3 CV adalah terafiliasi dengan itu ya? Ya ada. Ya. Oke ya. Sekarang gini, dalam kenyataannya bagaimana? Tadi kan sudah disebutkan mengenai harusnya seperti itu ya. Sekarang dalam kenyataannya bagaimana? Dalam kenyataannya CV tadi tidak melakukan jasa borongan pengangkutan atau menambang di SHP yang. Tetapi apa? Tapi menjadi kolektor. Nah itu kan intinya ya. Jadi udah ketemu di sini ya. Jadi kolektor langsung kepada PT Timah, gitu. Karena di salah satu klausul perjanjian pengelogoman penyewaan peleburan tadi bahwa pabrik peleburan itu disewa termasuk laboratoriumnya, termasuk gudangnya, sehingga CV-CV yang terafiliasi tadi yang sudah ditunjuk oleh RBT yang sudah disetujui oleh Pak Dirop dan sudah dikeluarkan SPK-nya boleh mengirim langsung ke gudang PT Timah? Ya, ke gudang yang terafiliasi Pak, sehingga yang PT-PT tadi? Betul, untuk menghemat biaya transportasi. Kalau ke PT Timah dulu baru dikirim ke perbuahan yang kita coba, jadi dua kali. Jadi kan tidak sesuai dengan yang tadi itu ya. Di sini ada penyimpangan seperti itu, saksi? Ya, di lapangan begitu. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Ya? Ya, intinya mereka menjadi kolektor yang mulia. Itu ya. Oke. Kemudian mengenai pembayarannya bagaimana? Di sini yang membayarkan harusnya PT Timah ya. Ya. Bagaimana yang saksi ketahui? Yang kami ketahui terhadap CV tersebut yang sudah ada hubungan bisnis, dalam ini ada SPK ya, yang melakukan bayaran PT Timah yang mulia. PT Timah dibayarkan ke mana? Ke CV tersebut. CV ya? Ya. Oke ya.
Kemudian dari CV tadi saksi tahu nggak dikemanakan uang tadi itu? Nggak tahu yang mulia. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Jadi saksi sampai di situ saja. Betul. Oke ya. Kemudian sekarang yang saya tanyakan, ya terdakwa ini sekarang kan tadi itu kan katanya dari PT RBT, tapi saksi tidak mengetahui jabatannya, ya, Tidak mewakili, ya. Wakilnya. Waktu itu apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam praktek di lapangan? Di komunikasi itu ya, Atau di WA itu ngomong apa? Gitu. ya mewakili RBT Pak. Jadi Ya, maksudnya komunikasinya apa Pak yang di situ? Yang disebut? misalnya ketika RBT mengirim pasir timah ke PT Timah melalui CV tertentu, kan harus direkap. Beliau menyampaikan yang CV ABC itu misalnya itu adalah dari RBT, beliau yang dimas. Oh, seperti itu ya? Ya. Jadi banyak Pak waktu itu? Yang apa, percakapan seperti itu banyak? Yang Tidak. dilakukan oleh terdakwa? Di dalam grup apa? Tidak banyak. Smelter tadi itu? Tidak banyak yang mulia, tapi dalam konteks lain misalnya ketika ada gempa Palu misalnya, gempa Palu kan itu di forum itu diminta donasi gitu ya, maka ini dari RBT segini, saya kira begitu. Gitu ya, dari RBT sekian kan gitu. Ya. Untuk apa Pak? Apa untuk CSR atau apa itu? Untuk membantu korban gempa Palu sehingga saya. Untuk membantu ya. Grup itu ya. Ya. Kemudian yang saksi ketahui apa lagi mengenai perkara ini? Pernah ketika ada salah satu person atau person tapi dia pasti ada perusahaannya mengirim biji timah ke PT Timah, ada dispute. Mereka mengirim biji timah ke gudang PT Timah, udah dicek dulu yang mulia di laboratorium lain, oleh PT Timah dicek lagi, ada selisih. Yang bersangkutan karena di PT Timah dicek lebih rendah, dalam kutip mengancam akan ditarik lagi biji timahnya tersebut. Ya. Apakah itu dari RBT? Nah, setelah dikonfirmasi, ada laporan dari manajer di bawah, kepala unit ke saya. Akhirnya saya konfirmasi ke Pak Dirop. Pak, ini ada ini, ngakunya dari RBT, tapi beda kadar. Kita nggak mau terima, tapi mereka akan ancam akan di-retur atau ditarik pasir itu. Bagaimana arahan Pak Dirop? Beliau menyampaikan tolong dibantu karena RBT sudah bantu PT Timah, tolong diakomodasi gitu. Itu ya? Ada di WhatsApp. Nah, akhirnya ya kita rata-rata yang mulia karena harus akomodasi ya. Jadi Oke. ya. Kita ke sebelah. Ke Pak apa? Ahmad Hispani. Bapak sebagai apa di situ Pak? Saya sebagai kepala unit produksi darat bangka yang mulia. Waktu itu menerangkan di depan penyidik intinya mengenai apa? Tentang apa Pak waktu itu? Saudara kenal dengan terdakwa? Kenal. Kapan? Satu kali pertama dan kali-kali itu pada saat itu di Geria Timah diundang oleh Pak Samadi sebagai GM dan acaranya sudah selesai. Kita hanya bersalaman aja sama yang Waktu apa? Acara apa? Saya kurang tahu yang mulia, tapi ada undangannya itu di Geria PT Timah Di TBK di Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang ya. Di Pangkal Pinang. Saudara ikut juga di dalam grup itu? Tidak ya? Tidak ada yang mulia. Kemudian mengenai ini, pekerjaan saudara di situ kan sebagai GM ya? Sebagai kepala unit produksi Jadi kan darat GM bangka. juga pernah? GM operasi produksi ya? Itu saya di anak usaha yang mulia. Oh ya, PT Timah Investasi Mineral. PT Timah Investasi Mineral. Anak perusahaan PT Timah. Anak usaha Kalau di PT Timahnya? sebagai kepala unit produksi darat bangka yang mulia. Waktu itu saksi menerangkan apa di depan penyidik intinya? Terkait dengan kerjasama ada bahwa untuk peningkatan produksi Oh tadi yang disampaikan oleh saksi sebelumnya seperti yang ya? disampaikan oleh Pak GM sebagai saksi. Bahwa perlu dibuat apa? Untuk itu
untuk meningkatkan produksi bahwa ada terobosan baru yang dilakukan oleh PT Timah Tbk dalam hal ini seperti ada SAP, kemudian sesuai dengan instruksi 030 tanggal 7 Februari tahun 2018 tentang peningkatan pengamanan objek vital biji timah di dalam izin usaha pertambangan PT Timah Tbk yang mulia. Itu ya. Iya. Yang Kemudian ditandatangani mengenai oleh Pak tadi itu PT-PT yang disebutkan, saksi mengetahui ada PT RBT apa yang refine Bangkatin. Mengetahui yang mulia. Apa benar memang PT Timah waktu itu bikin kerjasama dengan salah satunya PT RBT dalam rangka untuk peningkatan produksi tadi? Betul yang mulia. Saat itu sepengetahuan saya PT RBT yang paling pertama itu di bulan September 2018 yang mulia. Apakah benar waktu itu ada PT Refine Bangkatin ya? Kemudian CV Venus Inti Perkasa? Kemudian yang pertama itu adalah PT Refined Bangkatin atau RBT. Kemudian bulan Oktobernya disusul ada 4 CV Venus ya? Ya, Inti Perkasa, kemudian CV Venus Inti Perkasa, PT PT Sariguna Bina Sentosa, PT Tinindo Inti Perkasa, dan Stanindo Inti Perkasa ya. Jadi intinya bagaimana Pak ini apa untuk PT-PT ini harusnya bagaimana kewajibannya ke PT Timah? Ya, jadi sesuai dengan kerjasama yang sudah ditandatangani oleh Pak Dirut dengan kepada 5 smelter tersebut, kemudian selanjutnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak GM, setiap smelter menunjuk afiliasinya. CV. CP. Ya. Sepengetahuan saya RBT itu ada 3 CP. Apa CV apa Pak untuk RBT? Sepengetahuan saya kalau nggak salah Bangka Karya Mandiri, duanya saya lupa yang mulia. Lupa ya? Ya. Bukan ini Sumber Energi Perkasa. Sumber Energi Perkasa salah satunya ada di situ. Atau ini ada Babel Belitung. Alarm Makmur. Belitung apa gitu. Itu ya. Ya, tapi ada 3 di bawah RBT yang mulia. Kemudian apakah dalam kontrak tadi itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan atau bagaimana? Sepengetahuan saya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak GM, dalam realisasinya afiliasi itu sudah ada kolektor-kolektor sehingga ya mereka yang mengambil itu ditampung oleh kolektor-kolektor, kemudian membentuk afiliasi yang smelter yang sudah bekerja sama dengan tim. Gitu ya. Betul yang mulia.